Baik, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Ada sukacita bagi setiap kita, amin. Amin. Teman-teman yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan di dalam Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut ke
saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Hari ini kami mau lebih lagi melekat kepadamu Bapa. Kami nyatakan kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan.
tempat ini Tuhan. Yes. Dalam hidupku, mari lebih lagi sungguh membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya Allah ya siki ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Benar ya Tuhan. Biarlah setiap kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berikan setiap hati dan jiwa kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mengenal setiap isi hati kami ya Tuhan. Engkau mengenal setiap kami ya Tuhan Yesus. Bahkan sejak kami dalam kandungan ya Tuhan, Engkau yang telah memilih setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Oh ya Allah ya siki ya Allah 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 ya Allah. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu. Inilah hidup kami ya Tuhan, inilah kerinduan kami ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Hati kami Tuhan, kami berikan setiap jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Kaulah Raja di atas segala raja ya Tuhan. Berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu,
nyatakan jalan, nyatakan jalan, nyatakan jalan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Benar ya Tuhan, kami berikan setiap hati dan jiwa kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau tinggal dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh ya Lapa Yesus ya Lapa. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan sharing akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan Yesus. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat mengerti setiap kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk anak muda yang terkasih. Saya sapa bagi kita semuanya, shalom. Sekali lagi shalom. Merdeka. Haleluya. Sekali lagi merdeka. Haleluya. Bulan ini kita sedang merayakan ya tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 81. Sudah cukup tua untuk sebuah negara berdiri ya. Haleluya. Dan kita percaya Tuhan senantiasa menyertai bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Sebelum itu, mari lihat dulu kanan kirinya teman-teman. Katakan, Tuhan mengenal engkau. Ya, sering sekali kita dengar ya, Tuhan itu mengenal siapa ciptaannya. Sangat sering kita mendengar bahwa ketika dalam pelayanan, bahwa Tuhanlah yang memilih kita semua. Bahkan kita berdiri di tempat ini, di atas ini, kita percaya dan kita yakini itu karena Tuhan yang memilih kita. Amin. Tapi pernah gak kita bertanya dalam kehidupan kita, seberapa jauh kita mengenal Tuhan? Pernah kita mengkoreksi diri kita, apakah langkah-langkah yang kita ambil hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sangat sering kita dengar anak-anak muda yang terkasih bahwa Tuhan yang memilih kita, bahwa Tuhan mengenal siapa ciptaannya, Tuhan mengenal setiap kita manusia. Tetapi pernah gak kita cross check dalam kehidupan kita? Apakah kita mengenal? Apa kita dekat dengan Tuhan kita? Atau kita hanya merasa dekat, tapi tidak tahu, tetapi tidak mengenal siapa itu Tuhan. Makanya hari ini saya mengambil tema dari tahu menjadi dekat. Katakan, dari tahu menjadi dekat. Sama-sama sekali lagi, dari tahu menjadi dekat. Ya, kita buka dulu firman Tuhan kita dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 11. Bisa dibantu multimedia. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 11. Mari kita baca. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 11.
2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjuk Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan kukatakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Aku setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Katakan amin. Ada perbedaan yang cukup besar antara kata tahu dengan kata dekat. Yang sering sekali kita lihat, kita tahu namanya siapa. Mungkin kita tahu dari media sosial. Sebagai contoh, mungkin kita tahu salah satu influencer. Kita tahu namanya. Kita tahu aktivitas kesehariannya dari vlognya, mungkin dari reelsnya. Kita tahu apa rutinitasnya. Tetapi ternyata kita tidak pernah berinteraksi dengan dia. Sangat berbeda. Sama hanya dalam ayat tadi ini. Ketika Filipus berkata, "Tuhan, cukuplah kami mengenal Bapa." Ketika murid Yesus berkata dia pengen mengenal Tuhan, tetapi ternyata dia tidak tahu. Selama 3,5 tahun Yesus itu bersama dengan mereka. 3,5 tahun Tuhan bersama mereka, tapi juga belum mengenal siapa itu Tuhan. Mereka sudah menyaksikan betapa dahsyatnya mujizat-mujizat oleh Yesus pada saat itu. Sudah berjalan ini bersama Tuhan dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tetapi dia belum mengenal Yesus itu Tuhan atau bukan. Makanya ketika Yesus bilang, "Ketika engkau mengenal aku, maka engkau juga mengenal Bapa-Ku." Artinya ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita anak-anak muda. Kita tahu bahwa Yesus punya kuasa. Kita tahu bahwa Yesus itulah sang juru selamat kita. Tapi kita tidak pernah dekat dengan Dia. Di saat yang ketiga dikatakan ada hal yang sangat ironi terjadi dalam aktivitas. Kita tahu banyak ayat Alkitab. Kita tahu hafal lagu-lagu rohani. Kita aktif dalam pelayanan gereja. Bahkan kita rutin ikut ibadah. Dari sejak kita lahir. Kita sudah disuguhkan, ayo datang ke gereja. Ayo sekolah minggu. Tapi kita gak tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak dekat dengan Yesus. Dikatakan di sini, kegiatan rohani kita tetap berjalan, tetapi hati justru merasa semakin jauh dari Tuhan. Ini hal-hal yang perlu kita sadari. Bulan ini kita berbicara tentang keintiman. Artinya kita berbicara bukan hanya kita datang beribadah, bukan hanya kita mendengar khotbah, bukan kita hanya rajin pelayanan, tapi kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah akhir dari sebuah keintiman dan menghasilkan buah yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Amin.
Dan ada 3 tingkatan perjalanan dalam iman sebagai orang percaya. Yang pertama, level 1 kita tahu. Artinya hanya berbicara tentang kita mengetahui sebuah informasi. Dan itu hanya sampai ke sini. Hanya sampai kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita percaya, iman. Dan kita menerima bahwa Tuhan itu ternyata benar-benar ada. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan akhirnya kita percaya bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita masuk dalam level yang ketiga itu dekat. Kita intim dengan Tuhan. Bukan kita hanya tahu, bukan juga kita hanya percaya, tetapi kita memiliki hubungan yang pribadi dan menjadikannya pusat dalam kehidupan kita. Teman-teman lah yang tahu di mana level berapa. Ataukah masih di level 1 kita masih tahu, kita hanya mengetahui bahwa Tuhan itu ada, atau kita hanya masih di level percaya, hanya iman, menerima bahwa perkataan Tuhan itu benar, atau kita sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada dampak ketika kita dekat dengan Tuhan. Yang pertama itu ketika kita dekat dengan Tuhan, kita banyak mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kita merasakan ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berjalan bersamanya setiap hari. Berbeda kalau kita hanya sekedar tahu, teman-teman. Kita hanya berkata, oh Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi dunia, Tuhan itu menyertai kita. Ketika hanya berkata, hanya dalam perkataan mulut kita, oh Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami masalah? Ketika kita sedang dalam berjalan dan mengalami banyak goncangan. Apakah kita masih merasakan kebaikan Tuhan? Apa kita masih merasakan bahwa Tuhan itu berjalan setiap hari dalam kehidupan kita? Itulah perbedaan antara cuma kita sekedar tahu dan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bahkan ketika jatuh sekalipun, kita tak berkata, Tuhan itu baik. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan itu baik. Sekali lagi katakan, Tuhan itu baik. Ya. Ada satu kisah yang sangat luar biasa. Yaitu ketika murid-muridnya. Coba kita buka dalam Yohanes 14. Ayat yang tadi. Ketika murid-muridnya berkata, murid-muridnya bertanya tentang jalan dan kebenaran. Murid-muridnya berkata, Tuhan, manakah jalan yang benar? Kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberikan sebuah jalan atau peta gitu, tidak. Tetapi dia memberikan dirinya. Kata Tuhan, akulah jalan dan kebenaran. Sering sekali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta jawaban. Kita hanya fokus kepada Tuhan, mana jawabannya Tuhan? Tapi kita tak minta kepada Tuhan, Yesus datang kepadaku Tuhan. Dikatakan di sini, iman bukanlah mengetahui semua jawaban tentang apa yang akan terjadi besok. Tetapi iman adalah mengetahui siapa yang memegang hidup kita. Hari-hari ini kita sering sekali terjebak. Kita terjebak dengan aktivitas-aktivitas dunia. Kita terjebak dengan arti kata tahu tanpa kita dekat. Yang penting kan tahu, Bang. Yang penting aku tahu siapa itu Yesus. Yang penting aku sudah baca Alkitab.
Yang penting hari-hari ini aku sudah melayani. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup untuk kita dekat dengan Tuhan? Mari kita cross check kehidupan kita. Ketika kita hanya menjadi seseorang yang hanya tahu tentang Tuhan, maka akan menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Akan menghalangi yang namanya kedekatan kita dengan Tuhan. Dikatakan ada distraksi dunia, kita punya berjam-jam untuk scrolling tapi tidak bilang gak sempat untuk berdoa. Nah, ini jebakan dunia ini, ketika kita hanya tahu ini tapi tidak dekat. Coba dilihat. Kita ada di mana ini? Melayani, aktivitas, rutinitas, berdoa hanya sebagai rutinitas. Kita hanya mengerti tentang teori. Saya sering mengatakan kepada murid-murid saya juga ngajar di SMA. Saya bilang, pelajaran agama Kristen itu bukan tentang teori. Bukan hanya stuck dalam ilmu pengetahuan. Tetapi pelajaran agama Kristen itu lebih kepada praktik. Mengutamakan praktik. Ketika nilai agama kamu 100, mungkin 200.000, tetapi kamu tidak memiliki attitude yang baik. Kamu tidak mempraktikkan apa yang kamu dapat, nilainya 0. Lalu bagaimana kita untuk membangun kedekatan kita dengan Tuhan? Yang pertama, itu dengan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Dikatakan di sini bukan sekedar kita hanya membaca. Tapi kita mau gak berani bertanya, Tuhan apa pesan yang Engkau titipkan kepada diriku? Mari kita membaca firman Tuhan. Kita tahan ini scrolling IG, ya, berjam-jam. Tetapi Tuhan hanya minta baca Alkitab mungkin 1 jam, 2 jam saja. Ada yang melakukannya di sini? Amin. Belum ada? Saya percaya ada, amin. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Lalu yang kedua, kita bangun dengan penyembahan kita. Hadirat Tuhan itu sangat luar biasa, teman-teman. Saya kalau melayani, saya usahakan saya datang cepat untuk biar saya mengikuti ibadah itu dari awal. Kenapa? Karena ketika di awal sampai akhir, artinya kita stay dalam hadirat Tuhan 100%. Saya tidak datang ketika sudah mau khotbah, tidak. Karena ketika menyembah dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan. Wah, luar biasa. Kita mengingat apa kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melihat apa kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tubuh dan jiwa kita adalah persembahan yang sejati kepada Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga adalah kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan itu dengan kita datang berdoa kepada Tuhan. Siapa di sini yang dalam satu hari doa 5 kali? Oh ada ya, doa makan 3 kali dalam satu hari. Terus doa tidur, lalu doa bangun pas 5 kali. Ada yang tidak doa sama sekali dalam satu hari? Haleluya.
Katakan kanan kirinya bertobat. Dengan berdoa, kita menunjukkan bahwa kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Dengan berdoa kita menunjukkan bahwa hari ini Tuhan, aku tidak sanggup melakukan apa-apa. Kuserahkan ke dalam tangan. Berani seperti itu? Atau ketika memulai aktivitas langsung bilang, aku hebat hari ini. Aku bisa tanpa Tuhan. Tidak ya. Sangat jarang saya lihat ya, anak-anak muda sekarang itu bahwa untuk melakukan segala sesuatu itu menyerahkan kepada Tuhan gitu. Apa-apa langsung berdoa, apa-apa langsung berdoa. Itu luar biasa loh. Sangat luar biasa. Ada satu kisah. Seorang misionaris yang ada di China. Saya pernah baca kisahnya, sangat luar biasa. Jadi ini seorang misionaris. Dan dia, saya lupa namanya. Pokoknya ada nama-nama Chinese-nya. Jadi dia itu mencatat nih semua nama-nama teman dekatnya. Juga nama-nama di kelasnya. Catat nama-namanya. Kalau tidak saya salah, ada sekitar 90 nama. Ditulisnya nih dalam buku catatan hariannya. Dan dia berdoa untuk 90 nama ini. Dan ajaibnya, ketika ada suatu bencana, hampir 100% ketika ada bencana dalam suatu tempat tersebut, itu nama-nama teman itu diselamatkan oleh Tuhan. Itu karena kuasa doa. Karena ia rajin terus untuk berdoa untuk teman-teman. Memberikan doa, doa, dan doa, dan doa. Dan ini menunjukkan betapa dia dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti melihat isi hati kita. Amin. Lalu yang terakhir keempat adalah dengan ketaatan. Tadi kita baca firman, kita menyembah, kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita berdoa. Lalu yang keempat, kita taat dengan ini semua. Kita taat melakukannya. Jadi bukan hanya, mungkin sering kali kita dengar ya, istilah dalam karismatik namanya kasih mula-mula. Sering mendengar ya. Saya sering kali mendengar, ayo kembali dong ke kasih mula-mula. Kembali katanya. Artinya kan kalau perkataan itu sudah keluar berarti dia sedang redup nih. Kalau perkataan sudah berkata, ayo kembali ke kasih mula-mula, berarti dia ini sedang redup ini. Artinya apa? Dia hanya taat di awal saja. Dia hanya melakukan ketika di awal saja, sebulan 2 bulan saja. Dan itu belum masuk dalam kategori kata taat. Kata taat itu artinya dari awal sampai akhir. Artinya kita melakukannya dari awal sampai akhir. Bukan cuma 1, 2 bulan, 3 bulan. Tidak, itu bukan taat, itu panas-panas katanya. Hanya sekedar saja. Kalau kata bahasanya hanya suam-suam kuku namanya. Amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi mari kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Dengan baca firman Tuhan. Dengan menyembah. Dengan berdoa. Dan juga taat. Dan mari sekali lagi kita jadikan Tuhan Yesus itu sebagai pusat. Bukan menjadi bagian.
Ini yang sering sekali salah persepsi dalam kehidupan orang Kristen. Bahwa Tuhan itu hanya menjadi sebuah bagian. Mungkin nomor 3, mungkin nomor 4. Tetapi yang seharusnya adalah menjadi nomor 1, menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dikatakan mari ubah waktu teduh menjadi waktu bertemu dengan Tuhan. Cari wajahnya, bukan cuma sekedar tangannya. Bukan hanya meminta pertolongan, tetapi alami pengenalan akan firman Tuhan. Alami pengenalan akan Yesus. Bukan kita hanya minta pertolongan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tolong Tuhan. No. Tapi Tuhan mau cari wajahnya. Libatkan Tuhan dalam sekolah, kantor, dan bawa dia saat ambil keputusan pakai. Lalu berdoa dengan jujur, bawa dalam ketakutan. Dan bawalah kegagalan-kegagalanmu kepadanya sebelum tidur. Artinya bawalah masalah-masalah yang kita alami kepada Tuhan. Amin. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar kita merasa dekat, tapi kita dekat. Kita tahu kita dekat dengan Tuhan, lalu kita menjadi serupa dengan Tuhan. Inilah ujungnya. Kita tahu, kita dekat, dan kita serupa dengan Tuhan. Artinya ada transformasi dalam kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan mari kita mengubah pengetahuan kita menjadi sebuah hubungan. Jadi tidak stuck hanya di sebuah pengetahuan, tetapi menjadi sebuah hubungan yang baik dan menghasilkan buah yang tetap, dengan menghasilkan hal yang luar biasa dan menghasilkan berkat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Demikian firman kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Atas anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Yesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Katakan sekali. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, berikan dan jiwaku, semuanya bagimu ya Tuhan. Semuanya bagimu di dalam
Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Bapa. Benar ya Tuhan, Kau berikan setiap hati kami dan jiwa kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mau ya Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya kami tahu tentang Engkau ya Tuhan Yesus, tapi kami mau Tuhan membangun hubungan kami yang dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari hari ini ambil langkah. Bukan hanya kita sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mari bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oh ya la ya siki ala ya la ya la ya. Oh ya la ya siki ala ya la ya la ya la. Terima kasih Tuhan. Inilah rindu kami. Ya la ya. Siki ala ya la ya la ya la ya la. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Jamahlah setiap hati kami, agar kami lebih mengenal-Mu ya Tuhan. Kami mau mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh luar biasa Kau ya Tuhan Yesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Sungguh tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, atas firman-Mu Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap next gen di tempat ini, khususnya di GBI Sanur ya Tuhan Yesus, di GBI Sunggal ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Yesus, Kau berkati. Biarlah Tuhan kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami, bahkan kami para pelayan-pelayan-Mu pada hari ini. Kau yang melayakkan setiap kami untuk datang melayani Engkau ya Tuhan. Ampuni kami atas kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang sempurnakan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami berikan izin. Bekerjalah Tuhan Engkau dalam kehidupan kami. Inilah tubuh dan jiwa dan roh kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum Tuhan kami mengakhiri ibadah kami ya Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan-Mu kepada setiap kami. Mari kekasih Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Arahkan pandangan-Mu kepada surganya Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus, persekutuan manis daripada Roh Kudus. Itulah memberkati kita mulai daripada hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus berkati. Shalom. Baik, silakan duduk teman-teman semuanya, ada warta tambahan bagi kita semua.
Yang pertama, ibadah doa terobosan GBI Sunggal akan diadakan pada hari Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB di GBI Sunggal, dan ibadah ini diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk umum. Yang kedua, bagi teman-teman yang rindu memperoleh informasi seperti kegiatan atau pelayanan di Departemen NextGen, dapat menghubungi tim yang bertugas hari ini atau DM akun IG NextGen GBI Sunggal @nextgen.gbisunggal. Yang ketiga, telah dibuka open audition untuk peserta P4 atau program pembinaan dan pengembangan pelayan, yaitu program yang memfasilitasi kerinduan teman-teman untuk mempersembahkan talentanya dalam pelayanan ibadah di GBI Sunggal. Adapun bidang vokal yang dibuka yaitu vokal, musik, operator kamera, dan operator sound system. Mari daftarkan diri kamu melalui scan QR code berikut dan dapat juga menghubungi kontak person yang ada di nomor 0823 7934 3962 atas nama email. Pendaftaran dibuka sampai 28 Agustus 2026, so don't miss it. Yang keempat, ibadah spesial kemerdekaan Indonesia NextGen GBI Sunggal akan diadakan pada minggu terakhir atau minggu kelima, yaitu 30 Agustus 2026 di GBI Sunggal. Akan ada keseruan menarik pada event ini, jadi ayo sama-sama kita ajak teman-teman kita mengisi bangku-bangku yang kosong agar kiranya kita bisa datang dan seru-seruan bersama. Yang kelima, sebelumnya saya izin bertanya ke teman-teman sekalian, siapakah yang baru pertama kali beribadah di sesi NextGen kali ini? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Biarlah ini menjadi doa bagi setiap kita agar kiranya bangku-bangku kosong di tempat ini dapat terisi kembali. Yang keenam, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan di kotak-kotak yang tersedia. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam merdeka.
Shalom.